Salam, terima kasih Mas Agung ya izin. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Iramadatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samudal ladina jabu suhra bil wad wa fir'auna dil autad. Negara tadi yang disebut kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, negara yang makmur. Bagaimana tidak makmur? Bagaimana kekuatan teknologi Fir'aun membangun piramid? Ribuan tahun piramid ditegak di Giza, Mesir. Sampai sepanjang Nil itu piramid semua. Ribuan tahun tidak pernah rontok. Teknologi Jepang mencoba menyaingi bikin piramid di samping Khufu di Giza, 5 tahun sudah rontok. Kekuatan teknologi Fir'aun, makmur. Kaum Ad, kaum Samud di kawasan Trizuri bikin satu gedung, dipahat itu batu, didesain itu batu. Tidak ada misluha fil bilad, gak ada negara saat ini yang bisa bangun seperti itu. Makmur, teknologinya hebat. Pertanyaannya, Allah diawali dengan harful istifham. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Engkau tidak menyaksikan bagaimana Allah berbuat kepada negara-negara yang makmur itu. Dirontokkan pemimpinnya, dikirim gempa dan angin panas, habis itu kaum Ad, yang tinggal istananya. Dihabisin oleh Allah. Datang Nabi Saleh kepada dia, mereka menolaknya. Karena dia merasa jadi engineer hebat. Dirontokin sama Allah. Fir'aun gagah, dirontokin sama Allah. Karena dia tidak dengar ajakan kebenaran. Kacamata kemakmuran jangan hanya dilihat, betul tadi kata Mas Agung, bukan hanya di sisi finansial saja. Pajaknya, kemudian punten, apakah hati mereka makmur? Punten atuh. Mereka melampiaskan syahwat dengan sesama jenis, makmur ke hatinya. Laknat itu. Bagaimana kaum Lut, itu kan hebat atuh. Karena hatinya tidak makmur, masa atuh laki-laki senang ke laki-laki, atuh koslet Mas Agung. Stres. Di negeri ini dikasih panggung lagi. Jadi punten, rumus kemakmuran ketika warganya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makmur, Pak. Hatinya makmur. Maka kalau hatinya makmur, punten, ucapannya makmur, pelukannya makmur, kepemimpinannya makmur. Tapi kalau hatinya tidak makmur, dia koruptor. Dia dolim, karena tidak makmur hatinya. Jadi rumus makmur itu, lihat hati pemimpinnya dan hati rakyatnya. Senang ataukah tidak, Mas Agung. Sampai ketika Baghdad dikomandoi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Bukan Kang Rasid, Kang. Tabarukan kayak. Harun Kang Rasid. Harun ar-Rasyid adil. Dia dermawan, dia semat dalam memimpin. Ada peternak kambing di kawasan Irak. Dia berternak kambing sekitar hampir 10.000 ekor kambing, Kiai. Dia tidur saja. Dia tidur saja. Ditegur. Kalau kamu tidur itu kambing ada yang makan loh serigala. Kok kamu tidur saja? Saya tenang Allah. Saya tahu negeri ini dipimpin oleh ulama, oleh pemimpin yang adil. Allah akan turunkan berkah menjaga. Saya percaya kalau pemimpin dipimpin oleh yang adil, hatta hewan merasakan keadilannya. Hatta tanaman merasakan keberkahannya. Sehingga itu peternak dia nyaman tidur. Karena berkah pemimpin yang adil. Itu terasa ke lapangan, Pak. Yang tadi Ibu sebut negara yang itu, tanya dah, makmurkah hati mereka? Yang memberikan definisi dia negara makmur siapa sih? Maka punten sekali, negeri ini merindukan pemimpin yang seperti itu. Damailah Indonesiaku. Sedikit Kang Rasid, lantas di mana contoh konkret yang hingga sampai saat ini kita bisa temui contoh negara yang makmur berdasarkan Islam begitu? Arab Saudi kita tahu seperti itu, justru Arab Spring terjadi kehancuran demi kehancuran. Salah satu contoh yang menjadi pilot project barangkali. Khawatir suara ini viral, Kang. Brunei. Jadi punten, saya ingat kata-kata guru kami dan saudara kami, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur.
Negeri ini 350 tahun dijajah. Negara lain dia tidak pernah jajah, maka di depan, oke, negara lain kita tidak punya masa lalu. Tapi kita punya masa depan. Masa lalu kita seram, masa lalu kita gelap gulita, terjajah. Tapi di depan kita punya masa depan. Semoga masa depan Indonesia membuktikan negara makmur nih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik.